Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Pada yang terhormat Bapak Bagus Karismawan selaku dosen pengampu dari mata kuliah aplikasi komputer. Saya Tegar Primadian dengan NIM 170762353 dari kelas pendidikan bisnis A 2023 akan menjelaskan tugas mengenai tentang Power BI dengan studi kasus yang ada. Nah, mungkin sebelumnya bisa saya share screen terlebih dahulu ke aplikasi Power BI yang sudah terinstall. Nah, oke. eh, Yaitu tugas studi kasus di sini dari Power BI, Power BI. Yang pertama di sini latar belakang kasus yaitu PT Vortex adalah perusahaan swasta yang baru fokus menjual produk-produk berkelanjutan melalui divisi retail antar pelanggan atau C2C ataupun B2B. Selama tahun 2025, ribuan transaksi produk motor listrik impor mereka terjadi dengan ditopang oleh tim sales melalui dua tipe produk, yaitu electric motorcycle dan premium electric motorcycle. Sayangnya, di akhir 2025 terjadi isu akibat resign mendadak dari beberapa staff reporting sistem penyimpanan dashboard yang tidak sesuai terdokumentasi yang menyebabkan hilangnya file Power BI yang berisi beberapa template report perusahaan. Nah, lalu sekarang adalah situasi posisi saya. Nah, situasi saya adalah sebagai mahasiswa yang magang dengan mulai bergabung di PT Vortex pada minggu pertama Januari 2026. Nah, melihat latar belakang ini cukup familiar dengan Power BI, saya langsung diberi tantangan oleh manajer penjualan yaitu berupa tolong untuk dibantu buatkan ulang mengenai dashboard sederhana sebagai laporan awal yang dimana mulai dari data penjualan 2025 dulu dan sudah ada prakuartal dibantu oleh tim data engineer. Nah, terus juga di minggu depan format report sederhana dibuat oleh saya dan siap dipakai. Lalu ada arahan dari manajer penjualan yang mana di sini merupakan adalah data yang bisa kita bahas. Nah, ingin melihat langsung informasi dari dasar penjualan sepanjang tahun 2025. Seperti yang pertama di sini, jumlah total unit motor listrik terjual, produk mana yang paling laku, terus customer terbanyak berasal dari kota mana, dan metode atau cara pembayaran sering dipakai. Lalu juga buat grafik per orang penjualan motor setiap staff sepanjang tahun kemarin. Nah, terus juga di sini kita bisa membuat visualnya lebih bagus. Saya akan diberi penilaian lebih berdasarkan performa. Lalu satu lagi, dulu karyawan orang itu pernah bikin fitur yang kayak gimana. Nah, jadi saya bisa cek misalnya pada 1 Januari hingga 31 Januari 2025 penjualan siapa aja yang tertinggi. Nah, saya ingin melihat fitur itu tetap ada tiap laporan cepat. Oke, nah pertama kita ini merupakan aplikasi Power BI yang mana sudah terinstall dan kita bisa mulai masuk ke blank report. Nah, sebelumnya kita juga sudah memiliki data-data berupa file yang sudah dijadikan dalam bentuk folder. Nah, kita di sini bisa klik get data. Lalu tadi saya eh, menyimpannya di bagian download, di buka folder. Nah, kita bisa nge-browse di folder. Saya tadi nyimpannya di bagian download. Nah, di sini ada Apricom Sales Transaction. Bisa diklik OK. Ini merupakan file yang sudah saya buat. Nah, lalu di sini Combine and Transform Data. Ini bisa kita klik OK.
Nah, jika sudah, di bawahnya muncul dua bagian seperti ini. Baru kita klik yang sebelahnya. Nah, lalu kita di bagian order date bisa kita urutkan, yaitu memilih short ascending. Nah, sini maka sudah urut dari data-data yang ada. Nah, terus kita sini bisa klik close and apply. Setelah close dan apply akan memuncul lot seperti ini. Oke, karena sudah seperti ini, yang pertama, soal pertama yaitu untuk mencari dasar penjualan, yaitu berupa jumlah total unit motor listrik yang terjual. Nah, dengan itu kita mungkin bisa menggunakan card. Di sini kita pilih menu card. Nah, di card, lalu itu kita bisa memasukkan eh, quantity order. Nah, klik ini. Kita masukkan quantity order di fields. Nah, di sini masih loading untuk melihat hasilnya. Nah, di sini merupakan hasil dari jumlah total unit motor listrik yang terjual yaitu sebanyak 2.424. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2 yang dimana posisinya mencari produk mana yang paling laku, apakah yang premium atau bukan. Nah, cara menentukannya kita bisa menggunakan donut card. Nah, kita donut chart di sini. Posisi donut chart, nah, yaitu isinya adalah consumer dan order ID. Ini donut card kita bisa masukin product name di legends dan order sama quantity order. Oke, nah ini udah masuk. Nah, kita di sini bisa ngeklik. Nah, jika panahnya kita arahkan ke cardnya, maka di sini terlihat electric motorcycle terjual sebanyak 54,08% atau sebanyak 1.311 unit. Nah, lalu buat premium motor premium electric motorcycle terjual sebanyak 1.113 atau 45,92%. Nah, maka dari itu produk yang paling laku adalah yang biasa atau bukan yang premium, melainkan hanya electric motorcycle. Nah, oke. Buat nomor selanjutnya yaitu eh, ke bagian nomor 3, yaitu customer terbanyak yang kita berasal dari kota mana. Kita di sini bisa menggunakan stack bar.
Kita bisa geser buat stack bar chartnya. Nah, buat di stack bar chart ini, kita bisa mulai melakukan yaitu wilayah mana yang paling laku penjualannya sesuai di soal. Oh, customer terbanyak kita berasal dari kota mana? Nah, di sini kita bisa masukin eh, customer dan order ID. Customer location dan order ID. Nah, dari sini kita bisa klik. Nah, terbanyak yaitu ada di customer berada di Jakarta sebanyak 255, lalu Tangerang Selatan 191, Bekasi sebanyak 138, Depok 127, dan terakhir diikuti oleh Bogor sebanyak 89 orang. Nah, lalu pada instruksi soal selanjutnya di nomor 3 itu customer terbanyak berasal dari kota mana? Di sini sudah terjawab yaitu dari kota Jakarta. Selanjutnya adalah dengan menentukan metode atau cara pembayaran yang paling sering dipakai oleh user atau customer. Nah, caranya itu ini kan kita udah di stack bar. Kita selanjutnya bisa menggunakan pie chart. Kita bisa klik pie chart, mungkin sedikit ke bawah biar tempatnya muat. Lalu di pie chart itu kita bisa memasukkan eh, berupa payment dan order ID, payment method dan order ID. Oke. Ini bisa kita geser ke atas terlebih dahulu. Dan ini bisa kita lebarkan agar bisa terlihat lebih jelas. Nah, di sini bisa terlihat. eh yang pertama adalah payment method cash, yaitu dengan cara melakukan pembayaran secara cash atau tunai sebanyak 333 ataupun 41,63% user membayar menggunakan payment method cash. Nah, di sini selanjutnya di 6 bulan installment sebanyak 235 user atau 29,38%. Terakhir ada 12 bulan installment atau sebanyak 232 user atau sebesar 29%. Nah, selanjutnya kita menentukan nomor 4 buat grafik performa penjualan motor untuk setiap staff sepanjang tahun kemarin. Nah, kita bisa membuat visualnya lebih bagus. Nah, oke. Di sini mungkin kita bisa menggunakan stack column. Nah, kita stack column, stack columnnya bisa kita geser dan ini bisa kita kecilkan saja karena tadi hasilnya sudah ketahuan. Ya, sebentar ke klik. Ini bisa kita kecil karena hasilnya udah ketahuan. Lalu kita pindah ke stack column. Isinya itu kita di sini bisa memasukkan sales name karena untuk mencari staffnya. Lalu ke menurut instruksi soal, oh berdasarkan performa dari sales name. Berarti itu banyaknya order atau quantity order bisa kita masukin. Nah, di sini bisa kelihatan nama-namanya dari hasil kita menggunakan stack column chart. Nah, di sini ada Jason Matthews sebanyak 208, Nicholas Daniel 180, Jen Cunningham 177, Michael Weber 174, Damon Fleming 172, Sarah Ochoa 171, Joseph Frederick 169, Nicholas Christensen 169, Ellison Wood 164, Tamara Johnson 159, Dr. Cynthia Smith 157, Emily Barker DVM 154,
Cody Brown 134, Shane Jackson 133, dan yang terakhir ada Ronald Bruce. Nah, di situ merupakan dari cara kita untuk melihat performa dari setiap staff dalam eh, menjual produk setiap bulannya. Nah, lalu yang terakhir itu kita bisa membuat sesuai instruksi. Oh, kita bisa untuk karyawan sebelumnya pernah bikin fitur yang sudah ada seperti pada 1 Januari hingga tanggal 31 Januari 2025, siapa aja yang penjualannya yang tinggi. Nah, dia tuh ingin mengetahui jumlah penjualan dari tanggal 1 hingga 31 Januari. Nah, ini bisa dikecilkan, taruh pojok karena sudah jelas. Lalu kita buat ini dengan menggunakan kalau tanggal bisa di slicer. Nah, ini ada slicer, bisa kita geser ke sini terlebih dahulu biar terlihat lebih jelas dan besar. Nah, lalu di slicer itu kita bisa memasukkan eh date atau tanggal. Yaitu di sini order date. Nah, sini bisa kita atur nih. Kalau di sini kan terteranya bulan 1 tanggal 1 2025, lalu bulan 12 tanggal 28 tahun 2025. Karena di sini yang diminta ialah pada tanggal 1 Januari hingga 31 Januari 2025 untuk mengetahui tingkat penjualan. Nah, di sini bisa kita ketik ternyata eh, yaitu berupa dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari 2025. Di sini kita bisa ngeliat dari quantity total di sini sebanyak 209 unit yang terjual. Nah, lalu jika kita klik electric motorcycle sebanyak 124. Nah, payment methodnya pun kita bisa ngeliat cash sebanyak 28, 6 bulan sebanyak 20, lalu 12 bulan sebanyak 19. Nah, di sini kita bisa ngeliat juga yang terbanyak tetap Jakarta memimpin dengan kriteria jumlah yang ada. Lalu terakhir di sales name, kita bisa Jenny Cunningham memimpin dengan 28, Nicholas Christensen, Michael Weber, Tamara Johnson, Ronald Bruce, Joseph Frederick, Damon Fleming, Jason Matthews, Nicholas Daniel, Sarah Ochoa, Dr. Cynthia Smith, dengan sudah terurut dari sales-sales name yang sebelumnya ada. Nah, mungkin karena dari sini soalnya sudah selesai, yaitu eh, kita sudah lengkap dengan ketentuan soal yang ada mulai dari nomor 1 hingga akhir, yang dimana sudah urut dari studi kasus yang ada dengan ketentuan urutan kolom yang perlu diletakkan dengan tipe data berbagai yang sudah telah dimasukkan. Mungkin cukup sekian dari saya, data-datanya yang dapat dimasukkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.